Sekarang kita ini sedang mencari direktur operasional. Ini ada kesempatan. Tadi saya bilang ada kesempatan. Nah, masalahnya satu, sekarang ada nggak dari teman-teman ini yang sudah punya kapasitas sebagai direktur operasional? Ada nggak ini? Mungkin belum, karena masih mahasiswa dan masih baru mau lulus, baru mau cari kerja dan sebagainya. Yang tadi saya bilang tadi apa? Pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Pada waktu kesempatan ini datang, kita siap nggak gitu? Pada waktu kesempatan datang dan kita siap ketemu. Contoh ya. Tadi saya cerita, saya kerja di Surabaya, gaji 1.750.000. Akhirnya saya keluar, saya ditawarin kerja, waktu itu kerja di grupnya kapanlagi.com, di grupnya sebagai posisi R&D, Research and Development. Lumayan, gaji saya sekitar 5-6 kali lipat lebih gede. Lumayan nggak? Lumayan. Kenapa? Kenapa kok mereka berani ngasih saya gaji segitu? Padahal histori saya, gaji saya cuma 1.750. Kenapa? Karena mereka melihat sebuah potensi, mereka melihat sebuah kapasitas, skill yang berbeda. Makanya dari tadi saya bilang, di awal jangan mikirin masalah gaji sekarang. Kenapa? Karena kita baru lulus nih misalkan ya. Pada waktu kita di perusahaan ditanya, kamu minta gaji berapa? 10 juta Pak. Oke, kamu bisa apa? Gak bisa ngomong. Belum bisa apa-apa kok. Pengalaman kerjamu apa? Belum ada Pak, saya baru lulus. Perusahaan mau gak gaji 10 juta? Gak mau. Ya. Jadi orientasinya itu adalah selalu memikirkan bagaimana perkembangan diri kita. Kalau kita cuma mikirin gaji, ibaratnya selalu mikirin uang receh. Teman-teman tahu ya, kalau orang itu nyari uang receh, uang yang jatuh gitu ya, dia akan selalu melihat itu di bawah. Dia nggak bisa melihat jauh. Ini tips dari saya. Jadi jangan mikirin uang receh. Kalau teman-teman mau dapat hasil besar, jangan mikirin uang receh. Jangan fokus ke uang receh. Fokuslah pada sesuatu yang jauh lebih besar. Oke, saya cerita. Tadi akhirnya saya ketemu. Pada waktu itu, kalau saya ada kesempatan, tapi saya nggak siap, ya nggak bakal saya bisa ke Jakarta. Akhirnya saya ke Jakarta. Pada waktu kerja di Jakarta, saya kerja di R&D. Kalau teman-teman tahu kerjaannya R&D itu apa sih? Research, ya kan? Research and Development. Pada waktu itu saya research tentang aplikasi-aplikasi dan sebagainya tahun 2011 kemarin. Pada waktu itu 2011 kemarin saya bekerja di grupnya kapan lagi itu cuma 8 bulan. Habis itu salah satu direkturnya ngajak saya join untuk buka bisnis rekrutmen. Pertanyaannya satu, kenapa kok direkturnya itu mau ngajak saya bisnis? Coba teman-teman tahu nggak kira-kira kenapa? Halo, coba. Ya? Ya, karena satu, mereka melihat kapasitas diri. Kalau mereka melihat kita kapasitasnya belum mampu, ya nggak akan diajak. Yang pertama. Yang kedua, mereka melihat bahwa saya punya visi ataupun punya mindset itu seorang pengusaha. Contoh tadi saya cerita di posisi R&D. Posisi R&D ini posisi yang paling enak teman-teman kerjanya. Kenapa? Kalian kerja nggak kerja, itu bos nggak terlalu tahu kok. Kurang kelihatan kan hasilnya apa gitu kan, posisi research and development. Tapi pada waktu itu saya juga walaupun posisi R&D, saya tetap berusaha melakukan yang maksimal. Sehingga akhirnya mau diajak bos saya ngajak join untuk buka bisnis.
Itu tahun 2012. Nah, ini saya cerita sedikit latar belakangnya. Latar belakang perusahaan ini. Jadi sebetulnya 2012 kan kita bangun perusahaan rekrutmen. AdIns itu sebetulnya klien kita, sebetulnya awalnya klien kita. Nah, pada waktu itu kita ini ada sebuah project yang mau kita bawa ke AdIns untuk join kerjasama gitu kan. Pada waktu itu saya sharing ke sana, cerita, ternyata kebetulan big bossnya AdIns, Pak Guntur itu interest dengan kita. Saya mau direkrut, saya nggak mau. Saya bilang saya punya perusahaan sendiri. Ya udah kalau itu join aja. Akhirnya join lah. Jadi AdIns punya satu business unit yang bergerak di bidang training. Diajak merge sama PT saya, merge jadi nama PT Adicipta Cahya Eka Karya ini tahun 2013. Sebetulnya kalau kita lihat tuh kok kelihatannya enak gitu ya, kok tiba-tiba ketemu ini, tiba-tiba bisa begini, bisa begitu, bisa ini, cepat gitu ya. Satu hal teman-teman, kalau dari awal saya bekerja tahun 2007, saya itu pola pikirnya karyawan. Pola pikir karyawan gimana sih? Bekerja sesuai dengan yang diterima, betul apa betul? Ya kan? Digaji 1.250, ya udah saya kerjakan kerjaan yang 1.250. Kalau saya digaji 10 juta ya saya kerjakan nilai 10 juta. Menurut saya itu pemikiran yang keliru, saya bilang. Kalau kita itu digaji 1.250, terus kita juga mengerjakan pekerjaan yang nilainya 1.250, bagaimana caranya bos kita itu tahu kita itu punya kemampuan lebih. Kalau bos kita ngeliat, oh kamu cuma bisa gajinya 1.250, ya udah, kamu segitu-segitu aja terus. Paham ya? Saya kasih contoh satu lagi. Saya ini waktu itu ikut training tentang manajemen begitu, yang membawakan ini namanya Pak Daniel Dianto. Pak Daniel Dianto ini lulusan Astra gitu ya. Jadi dia ini kerja di Astra, pada waktu umur 23 tahun dia ikut manajemen trainingnya Astra, MT Astra. Dalam waktu 7 tahun dia bekerja di Astra, dia bisa jadi direkturnya Astra, Pak Daniel Dianto namanya. 7 tahun berarti dia umur berapa? 30, bisa jadi direkturnya Astra, ya dia jauh lebih hebat lah dari saya. 30 bisa jadi direkturnya Astra. Nah, kebetulan saya pribadi ini suka sekali belajar sama orang-orang yang sukses. Kenapa? Orang yang sukses itu, dia sudah sukses, berarti dia kan tahu kan caranya, jalannya seperti apa kan gitu kan. Saya tinggal ngikutin aja. Loh, daripada kita muter-muter sendiri, muter-muter sendiri, buang waktu, buang tenaga, 5 tahun, 10 tahun baru bisa sukses. Kalau saya bisa belajar, saya bisa jauh lebih cepat sukses, setuju ya? Nah, ini saya sharing ke teman-teman tentang ilmu-ilmu seperti ini. Berarti kalau sudah saya sharing, harusnya teman-teman bisa jauh lebih hebat dari saya loh. Karena apa? Dulu saya nggak ada yang ngajarin seperti ini gitu ya. Nah, saya pelajarin Pak Daniel Dianto. Saya tanya. Jadi pada waktu training itu tuh, setelah selesai training, orang-orang pada sibuk cari makan gitu kan, coffee break lah, makan apa segala macam. Saya nggak pusing itu, saya ngajak ngobrol Pak Daniel Dianto. Saya ajak ngobrol. Intinya saya mau tanya satu, Pak, caranya gimana sih supaya Bapak ini 7 tahun itu kok bisa jadi direkturnya Astra? Nah, dia bilang, ini pertanyaan yang bagus Pak. Saya simpan dulu Pak ya, nanti saya sharing pada waktu dan kembali orang-orang semua. Dia cerita, bagaimana caranya dia bisa 7 tahun jadi direkturnya Astra? Caranya adalah Anda harus setiap 6 bulan sekali itu naik pangkat. Jadi bayangin ya, Astra itu kalau teman-teman tahu di Astra, itu ada golongan 3. Pertama kali itu kita kalau setelah lulus MT itu 3A, itu naik pangkat jadi 3B, C, D, E, F. Golongan 4 A, B, C, D, E, F. Golongan 5 A, B, C dan sebagainya. Direktur itu mulai golongan 5C. Pernah tahu nggak ada
pola pikirnya gimana Pak? Selalu yang saya tanyakan itu. Kenapa? Segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan, itu yang kita bicarakan. Kalau pikirannya salah, yang dilakukan salah, yang dibicarakan salah juga. Saya tanya, gimana Pak pola pikirnya? Bagaimana caranya? Kok bisa setiap 6 bulan sekali itu naik pangkat gitu? Saya nggak tanya detailnya apa yang dia lakukan, enggak. Saya cuma tanya pola pikirnya gimana Pak? Karena saya bisa pelajari pola pikir itu. Dia bilang pola pikirnya simpel, dia bilang. Yaitu apa? Bagaimana caranya kita membuat perusahaan itu utang sama kita? Buat perusahaan itu utang sama kita. Maksudnya apa? Kalau kita misalkan digaji misalkan tadi 1.250.000, ya kita lakukan pekerjaan yang nilainya lebih dari itu. So simple. Nah, di sini sebetulnya saya itu melihat sebuah garis yang sama, yaitu antara employee dengan entrepreneur. Employee yang mau sukses itu pola pikirnya adalah pola pikir pengusaha, pola pikir entrepreneur. Kayak tadi contohnya saya bilang kan, dia mau bekerja lebih. Seorang karyawan mana mau? Ayo kamu lembur. Males Pak. Kenapa? Nggak ada orang lemburnya, ya kan? Pola pikir karyawan. Contoh lagi. Kalau misalkan ya ada 2 orang karyawan, sama-sama masuknya sama nih, sama masuk di perusahaan sama, karyawan A dan karyawan B. Karyawan yang A ini dia ini kerjanya mati-matian, serius. Wah pokoknya kerja mati-matian lah, nggak nyuri waktu dan sebagainya, dia kerja mati-matian. Karyawan B ini kerjanya santai-santai, datang telat, kerjanya santai, disuruh apa, ya di jalanan sebisanya. Waktunya pulang ya pulang, nggak ngurus itu pekerjaan selesai atau belum selesai. Menurut teman-teman, untuk jangka pendek yang rugi itu karyawan A atau karyawan B? Karyawan A, kenapa? Karena dia kerja keras, gajinya sama, ngapain dia ngelakuin itu? Iya nggak? Tapi untuk jangka panjang, yang paling rugi itu adalah karyawan B. Kenapa? Ya karirnya nggak akan bisa berkembang cepat. Gak usahlah ngomong jadi pengusaha teman-teman, ngomong aja jadi karyawan lah, jadi manajer aja. Mana mungkin dia bisa jadi manajer kalau diserahin tanggung jawab kecil aja dia nggak mau menjalankan dengan baik. Kadang-kadang dia itu selalu apa sih? Selalu hitung-hitungan uang kecil, saya bilang. Nangkep maksudnya hitung-hitungan uang kecil ya? Dia kerja ngelembur, nggak dibayar, males gitu kan?